Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan yang sekarang kita akan membahas kembali tentang eliminasi di laporan keuangan konsolidasi ya. Cuman sekarang kita sudah menginjak pada bab 5, tetapi di sini permasalahannya ketika PT yang mengeliminasi itu kepemilikan sahamnya kurang dari 100%. Nah, berarti yang sisanya itu yang dinamakan saham minority yang akan masuk ke saham gabungan. Jadi di sini kasus sahamnya kepemilikannya sekitar 80% atau kurang dari 100%. Oke ya, di sini ada komposisi akun untuk PT Polonia dan PT Sepinggan. PT Polonia membeli 80% saham PT Sepinggan ya. Nah, saham sendiri kita ambil dari common stock dan RE ya, jadi total dari stockholder equity-nya sendiri. Nah, yang ditanyakan di sini kita akan membuat jurnal eliminasi. Ketika dieliminasi apa saja harus kita eliminasi. Kemudian seperti biasa kita buat kertas kerja konsolidasinya. Baik, kita yang dan neraca laporan laba rugi. Kalau neraca laporan laba rugi itu tinggal direkap saja ya di laporan keuangan konsolidasi. Jadi yang akan kita kupas sekarang itu adalah poin A dan poin B-nya saja. Di poin A, pertama yang harus kita eliminasi seperti biasa pada saat terjadinya investasi. Tetapi sebelum pada saat terjadinya investasi, kita akan mengeliminasi dulu laba dari perusahaan anak, karena di sini PT Polonia mempunyai income from subsidiary. Jadi kalau ada income from subsidiary, kita akan eliminasi terlebih dahulu. Income kalau dieliminasi yang tadinya ada di sebelah kredit akan nampak di sebelah debit. Berarti di debitnya adalah income from subsidiary. Subsidiary sebesar 24.000. Nah, income ini akan mengurangi dari investment ya. Tetapi investmentnya sebesar berapa? Sebelum ke investment total yang dikuranginya berapa, maka kita harus mengeliminasi dulu karena income berhubungan dengan dividen yang dibagikan, maka di sini ada pengurangan terhadap dividen declare ya, atau dividen yang dibagikan. Ya, dividen yang dibagikan sendiri ketika kita lihat komposisi dari PT Polonia yaitu sebesar 40%. Nah, karena ini saham minority ya, yang kita ambil itu ketika dieliminasi itu saham minority itu artinya sisa saham dari kepemilikan. Total saham kan 100% ya, yang di kepemilikannya 80%, berarti sisanya adalah 100 dikurangi 80 yaitu 20%. Maka 40 juta akan dikali dengan 20%. Hasilnya ini dalam ribuan ya, kita ambil penjurnalnya dalam ribuan. Nah, berarti 40 juta dikali 20% hasilnya 8 juta. Nah, maka sisanya adalah akan pengurangan terhadap investment in PT Sepinggan. Sebesar sisanya itu 16 juta. Seperti ini yang kita catat eliminasi dulu ya, yaitu income from subsidiary. Baru kita akan mencatat eliminasi untuk investment. Nah, berarti di sini investmentnya tidak 136 juta lagi ya, karena ada pengurangan dari income from subsidiary sendiri yaitu 16 juta. Maka investmentnya adalah sebesar 120 juta. Investment kalau dieliminasi akan ada di sebelah kredit ya. Nah, tetapi apa yang kita harus eliminasi? Investment itu kan berhubungan dengan common stock. Berarti common stock ini akan dimiliki oleh PT Polonia. Berarti common stock dan RE yang tadinya bertambah di kredit dieliminasi akan ada di sebelah debit. Berarti common stock ya sebesar 100 juta ya. 100 juta. Oke. Kemudian RE sebesar 50 juta. Nah, ini berarti common stock dan RE itu ada di perusahaan yang diakuisisi ya, atau perusahaan PT Sepinggan. Nah, berarti di kreditnya akan mengurangi terhadap investment. Investmentnya adalah sebesar 120 juta. Kalau kita jumlahkan, total debit adalah 150 juta dan ini 120 juta. Nah, berarti ada selisih. Selisihnya disebut dengan namanya non-controlling interest ya. Jadi selisih minoritasnya sendiri dari kepemilikan 20%. Non-controlling interest sebesar selisihnya 30 juta. Ya. Nah, seperti ini
jurnal eliminasi, dan satu lagi kita akan menjurnal kembali non-controlling interest. Di sini berarti kita yang poin C ya. Non-controlling interest kita jurnal kembali karena ini sebagai pendapatan selisih ya. Nah, pendapatan ada di sebelah kredit, di eliminasi ada jadi di sebelah kredit. Debit ya. Income to non-controlling ya, to non-controlling interest ya, oke. Sebesar, nah tidak 30 juta, tetapi kita akui hanya sebesar minoritinya, sebesar selisih dari kepemilikan, yaitu 20% dikali 30.000, maka hasilnya adalah sebesar 6.000. Ini berarti untuk perusahaan yang diakuisisi ya, atau yang diambil alih. Nah, karena ini juga sama dengan yang poin A, berhubungan dengan dividen declare, berarti di sini juga akan muncul dividen declare ya, sebesar, kita lihat dividen declare di perusahaan yang diakuisisi ya, yaitu sebesar 10 juta. Nah, 10 juta berarti 10 juta dikali sama 20%, hasilnya 2.000. Selisihnya yaitu 6.000 dikurangi 2.000, 4.000, kita namakan non-controlling interest. Oke. Nah, seperti ini eliminasi untuk perusahaan di mana terdapat majority owned subsidiary atau terdapat income from subsidiary ya, kepemilikannya kurang dari 100%. Nah, sekarang kita akan mulai untuk menyusun worksheet-nya. Worksheet itu tidak hanya untuk laporan posisi keuangan ya, karena di sini terdapat sales ya, terdapat income from subsidiary. Nah, berarti kita akan menyusun dulu laporan laba ruginya. Sini kita munculkan jenis akunnya, terus PT Polonia ya, semua PT di sini kita munculkan, PT Sepinggan, kemudian ada eliminasi ada yang di sebelah debit nantinya ya, ada yang di sebelah kredit, kemudian di sini ada consolidated atau gabungannya sendiri. Akunnya untuk menuju ke income atau laba bersih, berarti pertama kita munculkan akun sales sini ya, sales untuk PT Polonia sebesar 200 juta, untuk PT Sepinggan sebesar 120 juta. Oke. Nah, berarti ini kan tidak ada yang dieliminasi ya. Nah, berarti totalnya adalah 320 juta. Kemudian dari sales, kita munculkan dulu pendapatan yang berhubungan dengan sales, karena ini bukan metode multiple ya, metode langsung saja. Jadi totalkan dulu yang semuanya menjadi pendapatan. Kita mempunyai income from subsidiary ya. Income from subsidiary untuk perusahaan induk ya, berarti 24 juta. Atau perusahaan yang mengakuisisi. Nah, ini akan dieliminasi ya. Eliminasinya langsung aja, berarti akan dihilangkan di debit sebesar 24 juta, maka hasilnya akan 0 di sini ya. Nah, berarti kita akan jumlahkan. Ini totalnya berarti 224 juta. Untuk PT Sepinggan totalnya 120 juta. Dan untuk total consolidated totalnya 320 juta gabungan ya. Nah, sekarang kita masukin, karena income itu berhubungan dengan expense ya, berarti kita masukin depreciation expense dengan expense di sini ada depreciation expense dengan other expense, berarti di sini ada other expense. Depreciation expense sebesar, kita lihat nilainya. Nah, ini ya, kita ambil yang perusahaan induk dan anak juga ya. Untuk yang PT Polonia 25 juta. Ini berkurang ya. Untuk PT Sepinggan 15 juta. Other expense untuk PT Polonia 105 juta. Untuk PT Sepinggan sebesar 75 juta. Maka kalau kita totalkan, pengurangnya sendiri dia sebesar 130 juta untuk PT Polonia. Untuk PT Sepinggan sebesar 90 juta. Nah, kalau kita jumlahkan dari total expense ini tidak ada eliminasi ya. Kita jumlahkan totalnya, ini 25 ditambah 15. Kita gabungin saja ya, berarti 40 juta
tambah 105, 145 ditambah 75, 180 juta. Berarti ini akan berkurang 180 juta. Oke, maka total pengurangannya maaf, 180 juta ini 40 ya, kita masukin ya. 180 dari sini ya, 105 tambah 75, 25 tambah 15, berarti ini 40 juta. Maka total pengurangnya, consolidatednya adalah 220 juta. Nah, dari sini kita akan memunculkan income ya. Yang dieliminasi tadi apa? Income non-controlling asset ya. Income non-controlling asset. Oke, sebesar 6 juta ya, atau 6.000 ya. Di sini income non-controlling asset sebesar 6.000 didapat dari mana? Nah, berarti di sini kita masukin 6.000 di sebelah debit. Ya, 6.000 itu dapat dari mana? Karena di sini 30.000 kan total keseluruhan ya. Sedangkan income-nya 24.000, maka sisanya di sini 6.000 selisihnya, karena di sini harus memunculkan net income. Net controllingnya totalnya adalah yang dieliminasi adalah 30.000. Nah, ini ya. Jadi dari total ini 30.000. Nah, yang sudah diakui 24.000, berarti sisanya 6.000. Nah, maka setelah ini kita akan memunculkan net income untuk semua perusahaan termasuk konsolidasi ya. Nah, totalnya adalah dari total sales 224 juta dikurangin 130 juta. Hasilnya adalah 94 juta. Kalau yang ini berarti kalau untuk yang PT Sepinggan 120 juta dikurangin 90 juta ya. Berarti hasilnya 30 juta. Nah, maka kalau yang konsolidatif 320 juta dikurangin 220 juta ya. Berarti totalnya ini kan 320 juta dikurang 220 juta, totalnya kan 100 juta ya. Nah, ini masuk ya ke sini ya, pengurang 6 juta ya. Nah, ini berarti 100 juta dikurangin 6 juta, hasilnya adalah 94 juta. Nah, ini total net income. Sekarang kita mau nyusun RE ya, karena net income ini berhubungan dengan RE akhir, berarti kita akan menyusun RE. RE-nya sendiri kita lihat di sini sebagai RE awal asumsinya. Berarti RE awal sebesar PT Polonia adalah 230 juta. Untuk PT Sepinggan 50 juta ya. Kemudian di sini ada masukin net income yang tadi ya, yang barusan kita hitung. Yang ini berarti masukin ke sini 24 juta, yang untuk PT Sepinggan 30 juta. Oke. Nah, kemudian totalnya adalah 324 juta ya. 324 juta. PT Sepinggan totalnya 80 juta. Dan ini akan kita eliminasi. Yang dieliminasi adalah karena kita mengakuinya PT Polonia, berarti PT Sepinggan akan dihilangkan. Yang tadinya dikredit, dua-duanya akan ada di sebelah debit. Berarti di sini eliminasinya 50 juta. Yang ini 30 juta. Berarti totalnya adalah gabungannya harus 30 juta dikurangin 50, ditambah 50 dikurangin 50, maka hasilnya 230 juta. Yang ini berarti hasilnya 94 juta. Berarti pas ya dengan total yang ini ya, 94. Kan ini 94 ditambah 30 dikurangin 30, 94 juta. Maka total gabungannya adalah 324 juta. Yang ini berarti sebesar total PT Polonia, karena ini totalnya dieliminasi atau dihilangkan ya. Oke, sekarang karena RE akhir itu berhubungan lagi dengan dividen ya, dividen deklar atau dividennya sendiri, maka kita masukin untuk PT Polonia dividen deklarnya adalah sebesar 40 juta. Untuk PT Sepinggan dividen deklarnya adalah 10 juta. Maka totalnya yang kita hitung RE akhirnya adalah 324 dikurangi 40 juta adalah 230
31 Desember ya, 284 juta. Kalau untuk PT Sepinggan totalnya 70 juta karena dividen itu sifatnya ngurangin ya. Nah, ini akan ada yang dieliminasi karena kita sudah mencatat jurnal. Tadi dividen declare itu yang dieliminasi itu 8.000 dengan yang 2.000. Ada di sebelah kredit. Berarti ini kita masukin ya. Eliminasi kredit 8 juta atau 8.000 dengan 2 juta. Ini berarti totalnya 10 juta di sebelah kredit. Kalau yang ini tetap 50 juta ditambah 30 juta. Berarti totalnya adalah sebesar 80 juta. Nah, maka dihasilkan dividen declare-nya adalah yang masuk ke minority sebesar 4 juta. 4 juta itu adalah yang ini ya, non controlling interest yang 4 juta. Maka totalnya adalah di sini 324 kurangi 4 juta. Hasilnya dikurangi 8.000 ya, yang 8.000 juga. Berarti ini hasilnya 284 juta. Terus 24 dikurangi 8.000 dikurangi 2.000 ya, 10.000. Berarti 300 sini ya. Terus 84 juta. Nah, baik, sekarang kita akan mulai menyusun total ini ya, total posisi keuangan. Posisi keuangan sendiri kita ambil dari current asset ya. Current asset untuk PT Polonia 173 juta. Oh, ini dari mana? Dari sini ya. Dari sini. 284 juta dikurangin 284 juta dapat dari mana? 284 ditambah 70, 320 di eliminasi sebesar 80 dengan 10, berarti ini selisihnya 70. Berarti 24 ditambah 70 dikurangi 70 hasilnya 24 juga ya. Nah, sekarang current asset 173 juta untuk PT Polonia. Untuk PT Sepinggan sebesar 105 juta. Ini kita ambil datanya dari soal ya. Berarti kita ambil dari sini 173 juta dan 105 juta. Kemudian ada apa lagi? Ada depreciable asset ya, ada depreciable asset. Nah, ini semua termasuk kelompok posisi keuangan ya. Untuk PT Polonia di soal itu 500 juta. Untuk PT Sepinggan 300 juta. Nah, kita gabungkan konsolidasinya, berarti current asset 173 ditambah 105, hasilnya 278 juta. Depreciation asset 500 ditambah 300, hasilnya 800 juta. Nah, sekarang untuk kita masukin untuk yang investment ya, yang ini berarti yang ketiga, investment. Investmentnya berarti 136 juta ya di soal ya. Yang dieliminasi kita langsung 136 juta kan, pasti investment itu dieliminasi dari sebelah kredit. Karena ini kita bagi dua ya, pertama investment yang 120 juta dulu dengan investment yang berkurang sebesar 16 juta. Berarti di sini ada investment 16 juta dengan 120 juta. Oke, maka kalau ditotalkan adalah untuk yang PT Polonia 809 juta, untuk yang PT Sepinggan sebesar 405 juta. Dan untuk gabungannya 278 ditambah 800 juta, 1 miliar 70 maaf ya. Oke. 1 miliar 78 juta. Nah, sekarang kita masukin yang total kreditnya ya, yaitu ada accumulated depreciation, current liabilities, long term, common stock, RE. Nah, berarti di sini ada cumulative depreciation, ada current liabilities ya. Cumulative depreciation ini 175 juta untuk PT Polonia, kemudian 50 juta. Untuk PT Sepinggan, cumulative depreciation sebesar 75 juta dan current liabilities-nya 40 juta. Oke, nah berarti totalnya yang ini 250 juta. Untuk current liabilities totalnya 90 juta.
Nah, nanti kita masukin lagi sekarang adalah untuk yang modal ya. Sebelum modal ada long term ya, long term liability. Long term liability ya. Sebesar untuk PT Polonia 100 juta, untuk PT Sepinggan 120 juta. Totalnya berarti 220 juta. Untuk common stock ya, common stock di sini nggak cukup ya, berarti untuk common stocknya sendiri kalian masukin untuk PT Polonia 200 juta, berarti yang ini ya. Untuk PT Sepinggan 100 juta, berarti di sini ya itu 100 juta. Untuk yang RE, untuk PT Polonia masukin jangan yang ini berarti ya, masukin yang akhir, berarti yang ini. Berarti untuk RE nya kita masukin yang akhir 284 juta dengan yang 70 juta. Nah, nanti yang dieliminasi adalah eliminasi untuk yang ini, net income dengan dividen ya. Sebesar nanti selisihnya 70 juta. Dan eliminasi masukin yang non controlling, berarti ada di sebelah kredit ya 30 juta, dengan yang non controlling di sebelah debit 4 juta. Maka totalnya nanti harus total current asset dan liabilities 809 juta untuk PT Polonia. Untuk yang PT Sepinggan 405 juta. Sedangkan eliminasinya nanti debit kredit harus balance, yaitu sebesar 180 juta. Dan konsolidatifnya 1.075 juta. Demikian pembahasan untuk soal 1 di pembahasan bab 5. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.